Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di Podcast. Yeay! Oke, balik lagi di Broscast Podcast bersama gue Rivo Palevi. Dan sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu. Bukan sineas ya, sekarang sudah ada aktornya nih ya. Biasanya Broscast soalnya banyak nih director dan juga produser yang datang ke kita gitu. Tapi sekarang kita mau tanya langsung sama aktor dari Romeo Ingkar Janji. Siapa lagi kalau bukan Morgan. Wah, tepuk tangan 2.000 orang yang ada di belakang. Terima kasih. Thank you bro nih. Thank you. Pagi-pagi di hari Pagi. non syuting ya. Iya. Sudah menyempatkan diri ke Broscast. Siap. Thank you. Makanya kita ngopi supaya melek. Iya, sebelum melek. Supaya nggak buka bantal nih. Apa ya, di Romeo Ingkar Janji ini kan sekilas kita melihat bahwa ini drama percintaan. Iya. Dan memang tapi apa sebenarnya yang bisa dibilang membedakan? Karena gini, drama percintaan itu dari Indonesia mengawali film di awal dulu ya, sampai sekarang itu kita terbaik lah gitu. Drama versi apapun kita punya gitu. Tapi apa yang ditawarkan sama Romeo Ingkar Janji nih sampai seorang Morgan mau? Sebenarnya mungkin lebih kayak ke arah filosofis kali ya. Filosofis. Oke. Jadi kebetulan ceritanya bagus banget dan sutradaranya Mas Emil seorang yang sangat, menurut gue sih kalau dari ngobrol sama dia tuh sangat filosofis juga orangnya gitu. Jadi kayak dan memang tema yang diambil untuk cerita Romeo Ingkar Janji ini juga sangat menarik buat gue gitu, kayak nggak sekedar another romance movie gitu loh. Oke. Jadi apa yang lo lihat di skrip itu pertama kali sampai ya potongan scene-nya cuman waktu gue casting memang nggak full script dulu gue baca. Jadi cuman potongan scene yang memang harus kita castingin gitu. Ya. Cuman karena setelah casting gue ngobrol sama Mas Emil cukup lama waktu itu dan ya dia ngasih tahu kalau misalnya visi misinya tuh seperti ini gitu. Kita pengen bikin seperti ini, dan sebelumnya kan film terakhir beliau kan Night Bus. Oke. Which is very good. I like the movie. I love the movie. Jadi kayak oke. Romance movie diambil dari point of view director yang sudah pernah bikin Night Bus, itu kayak menarik ya. Oh sekarang romance ya. Maksudnya gue bilang gitu. Gak nyangka ya. Gak nyangka, terus ya iya kita bikin kayak gini, terus kayak kenapa diambil juga karena ya itu tadi ada filosofisnya gitu, dan ada nggak bisa spoiler banyak, cuman kayak ini banyak berhubungan dengan takdir lah. Maksudnya kalau misalnya romance kan pasti obstacle-nya tuh keluarga, orang ketiga, atau purely cerita tentang relationship dua orang yang ups and downs. Akhirnya mau happy ending or sad ending, terserah dari filmmaker ya kan. Ya. Cuman dari sini di cerita ini tuh ada, kenapa saya bilang filosofis, karena ada campur tangan takdir. Oke, bukan ayah bunda atau ipar. Bukan. Berarti takdir emang. Iya, maksudnya obstacle-nya ada. Ya? Ya. Ada, tetap ada peran sahabat, ada peran keluarga di film ini ya. Di film Romeo Ingkar Janji ini ada momen-momen kontemplasi karakternya itu loh bro, yang gue kayak jarang ya kayaknya ada momen-momen seperti itu. Biasanya kan pasti direcokin sama sahabat-sahabat. Cuman ini ada momen kontemplasinya, terus ada momennya itu, obstacle terbesarnya itu takdirnya. Ngasih ruang juga buat karakter sebenarnya ya, Exactly. untuk merenungi dirinya sendiri. Untuk merenungi diri sendiri, dan ya udah, kita istilah tanda kutip quote unquote-nya tuh lawannya tuh takdir. Kita bisa apa gitu. Iya, baru mau ngomong. Itu sih, jadi pada saat Mas Emil kayak ceritain terus casting, gue kayak dalam hati ya. Ya semoga dapet lah. Tapi lo bisa bocorin nggak? Mungkin ada satu line yang lo paling inget gitu. Atau momen lah gitu, atau scene apa sih yang paling lo inget? Yang ketika lo baca skrip ya sampai akhirnya, wah ini gue harus obrolin nih sama Mas Emil gitu. Ada sih itu, it's pretty much menurut gue heavy banget scene-nya. Tapi nggak bisa spoiler lagi. Nggak bisa spoiler. Tapi itulah yang akhirnya buat lo diskusi ya. Dan diskusinya tuh lanjut ke set gitu, karena kita syutingnya kan nggak chronological nggak chronological order, lagi masih pagi, chronological order gitu. Jadi scene itu yang exactly scene itu tuh diambilnya tuh di hari awal-awal syuting.
Gue kayak, Mas Emil yuk ngobrol bentar, ngopi dulu gitu. Jadi pada saat during setelah take juga during break, change shot and everything, kita ngobrol, tetap ngobrol kayak Mas Emil apa ya, please help me. Dan he's very gentle director, dia tuh sangat memberikan banyak ini ya kayak afirmasi ataupun validasi buat gua untuk akhirnya mengenali Romeo seutuhnya dalam waktu yang singkat gitu loh. Oke. Itu sih karena itu tadi kita kan nggak bisa nuntut ke produksi ya kayak kalau yang heavy scenes taruhnya di belakang nggak bisa. Jadi ya itu, dan beliau cukup handle untuk men-tackle ini semua dengan aktor-aktornya gitu. Tapi gimana caranya lo menghadapi situasi itu? Karena kan heavy scene tuh lo butuh masak setengah mateng nih gitu. Karakternya juga harus. Soalnya kan kita harus take yang misalnya tengah dulu baru nanti awal ya itu. Satu sih udah pasti imajinasi ya. Iya, sebelum mengalami di scene berikutnya kan. Mau nggak mau kita harus udah rely on imagination sebagai aktor. Ya. Terus kita juga harus ngerjain PR. Ya. Banyak observasi kita, terus workshopnya kita sendiri di luar reading ya, di luar reading sama ngobrol sama director sih. Kayaknya sih itu penting banget ya, kayak crucial banget sih, kita harus director sama aktor tuh harus kawin gitu loh. Harus two-way communication, nggak bisa gua jalan sendiri, director yang nggak mau tahu, ataupun sebaliknya directornya mendikte aktornya, itu kayaknya gua nggak bisa. Oke, apa sih yang lo obrolin sama Mas Emil gitu? Sefilosofis apa gitu? Karena biasanya itulah yang menjadi chemistry ya, gitu. Sampai akhirnya mungkin lo join, sampai akhirnya karakter Romeo ini jadi gitu. Sebenarnya sebelum akhirnya tahu, gue belum pernah ketemu sama Mas Emil sebelumnya, gitu. Jadi gue cuma tahu dia filmmaker bagus, dia bikin Night Bus. Ya. Film sebelum Romeo ini yang which is I love the movie. Jadi gue cuman kayak ini isi kepala orang ini tuh apa ya gitu. Tapi gue nggak tahu kalau dia tuh sangat chill, filosofis, ngobrolnya gitu. Gue belum tahu. Nah akhirnya pas proses casting gue akhirnya ketemu, tuh gue kayak menemukan kayak ternyata orang sefilosofis dia tuh bisa bikin night bus ya. So that's why I was quite curious and interested kayak gimana kalau dia menghandle romance ini tapi ada baggage, yaitu kayak apa yang namanya magic, fantasy, bukan fantasy, baggage yang lumayan out of the box ya, maksudnya yang surrealis mungkin? Enggak surreal juga. Iya itu that's the word ya, ada surrealisnya gitu. Jadi nice. Apa yang ada di isi kepala orang ini gitu, gue cukup interested. Sementara sulit menerjemahkan kan, sulit menerjemahkan itu loh dari statement director yang ada di sini. Iya itu, dan emang ceritanya awalnya memang base scriptnya tuh udah bagus ya, maksudnya ini ide ceritanya bagus, skripnya juga ditulis sama Mbak Titi Notimena, which is very good, she's very good untuk mendeskripsikan karakter-karakter. Jadi sebenarnya gue banyak ketolong sih, karena gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, correct me if I'm wrong, kayak gue tuh kayaknya yang terakhir masuk deh, jadi karakter-karakternya udah ketemu semua. Nah mereka nyari Romeo-nya ini yang cukup lama. Gue dapet cerita dari orang produksi dan saingan gue tuh yang masih muda-muda, which is waktu itu setelah casting gue juga nggak berharap banyak. Gue cuma kayak semoga, karena udah klik, somehow we klik sama Mas Emil ngobrolnya gitu, dan castingnya juga udah langsung sama Mas Emil juga, jadi kayak saya semoga dapat, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Gue rasa sih justru itu sih, karena klik itu. Karena kan biasanya kan kita akan menjalani project sama orang-orang yang emang klik sama kita. Iya sih. Kita dikumpulin sama sesama kita nih seproject biasanya gitu kan, yang satu vision gitu, yang satu obrolan, satu bacaan gitu-gitu kan. Tapi lo merasa teman-teman di film ini gimana? Kayak Val, terus Zulfa gitu. Kalau Zulfa kita udah sering ketemu, kita pernah project bareng di Sri Mulat. Oma Widiawati juga udah pernah. Om Doni Damara kayaknya udah sering ketemu, tapi seproject bareng kayaknya belum pernah.
Mama Unik juga, Fajar udah pernah kita ngobrol, terus Patian Akman juga pernah project bareng, dia pernah jadi partner gue di series. Satu-satunya yang belum pernah tuh Valerie. Oke. Completely kayak nggak tahu Valerie itu seperti apa. Gue cuma taunya Valerie itu anaknya Om Jeremy Thomas gitu. Dan dia sempat vakum lama karena dia sekolah di luar kan. Jadi kayak gue nggak tahu Valerie itu seperti apa orangnya. Jadi itu sih yang kayak. Tapi gimana cara lo ngedeketin sama partner gitu? Karena mungkin lo harus tahukah circle-nya dulu, apa nama environment-nya dia dulu gitu. Sebenarnya lebih ke. Karena kan banyak waktu nih kayaknya gitu. Ya gue orangnya kan termasuk lumayan belak-belakan ya. Maksudnya jadi pada saat pertama ketemu Valerie, setelah kita diketemuin, kita oke, dikenalin, bla 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 segala macam, terus gue langsung samperin dia kayak. Can we talk gitu. Oke, dia juga oke, ayo. Jadi biar prosesnya cepat, ya. Gua mengenal dia dulu sebagai Valerie. Gue pengen tahu Valerie seperti apa. Jadi kayak kita cukup lumayan ngobrol berdua akhirnya di tengah ramenya orang-orang. Terus gue baru sadar kayak, oh ya, cuma kita berdua ya, kayak asik sendiri, kayak ada dunia sendiri itu kan. Ya itu, ya gue approach dia untuk ngobrol, tapi sebagai Valerie ya. Jadi kita belum menyentuh. Oke, Romeo Agatha gimana? Enggak, belum. Karena kalau lo udah masuk karakter kan sulit ya mengenali siapa. Iya, maksudnya itu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak langsung oke, let's straight to the point. Nah, kayak gitu. Jadi gue pengen sebenarnya bikin dia nyaman aja sih, karena kan gap umur kita kan lumayan. Gap umur kita lumayan dan ya gue pengen tahu aja dan ternyata gue pengen tahu orangnya seperti apa gitu, apalagi dia pernah sekolah di luar segala macam. Itu kan kayaknya perspektifnya beda gitu, dan benar ya, she has a value gitu, dan ya seru kita ngobrol. Akhirnya baru hari-hari berikutnya kita baru ngobrolin karakter, itu pun sama ada acting coach gitu. Cuman kalau sama dia tuh bener-bener ngobrol aja kayak gini, ngobrol. Gue pengen tahu, terus dia nanya, gue jelasin, gue seperti ini, bla bla. Itu syuting ini di Jakarta terus atau di Bali? Kita full di Bali. Oh, wow. Mungkin that's why Mas Emil dan tim produser memilih di Bali ya, karena cerita ini tuh lumayan ada vibe seperti itu, ada vibe mystical-ish vibe gitu. Jadi kayaknya salah satu tempat yang paling cocok tuh Bali. Yang nggak bakal kerasa kalau syuting di Jakarta gitu kan? Ya kalau Jakarta kan sangat metropolitan ya. Kalau di Bali tuh somehow selain entertainment ya, tapi Bali tuh punya vibe itu. Oke. Kalau misalkan dengan peran-peran lainnya nih, kan lo pemeran utama nih sama Valeria, kemudian sama teman-teman yang menjadi cameo, kemudian menjadi supporting gitu. Itu gimana caranya ngeblend sama mereka gitu? Terutama teman-teman yang belum pernah satu project, misalnya Om Don lah gitu. Sering ketemu di premiere tapi sering ketemu dan dia senior, gapnya jauh. Kayaknya gue belum pernah deh sama Om Don, apa gue lupa ya? Correct me if I'm wrong. Ya layaknya kalau misalnya senior, ya layaknya kita sebagai junior ya kita respect lah. Kita respect, kita ngobrol, kita santun, kita datengin. Itu kan yang penting kan, sebagai orang khususnya orang Indonesia gitu. Kita samperin gitu. Oma Widewati juga emang bener-bener ngobrol. Kalau Oma Widewati ada wejangan-wejangan juga ya udah dengerin gitu. Iya emang bener-bener karena beberapa kali sama Oma Widewati itu bener-bener dia yang sangat, she's very lovely, she's very warm gitu. Jadi kayak ada apa-apa Odi gitu-gitu. Odi, gue bener-bener layaknya oma gue kali ya. Kayak Odi jangan minum kopi. Ya sarapannya jangan minum kopi. Ya maafin oma nih, gue ngajak minum kopi. Iya jangan minum kopi ya oma, karena oma adalah jadi gitu-gitu. Jadi kayak ya gue men-treat semua orang di luar karakter ya. Karena di luar karakter kan pasti kita kalau misalnya ada rules actingnya kan hubungan kita sama karakter-karakter yang lain itu ada gitu loh. Itu ada teorinya gitu. Tapi kalau untuk yang lain ya layaknya teman aja sih, teman yang sumuran kita ngobrol, yang di bawah umur ya udah kita rangkul. Tapi kalau yang lebih senior kayak Om Don, Mama Unik, Mama Widewati, ya udah kita layaknya anak aja sih ya. Kayak tapi kalau dari obrolan kita ini kayaknya lo lebih seneng approach duluan ya. Maksudnya kayak, oke gue salah gitu. Salah. Tapi maksudnya nggak apa-apa, itu juga baik. Maksudnya emang lo kayak mengambil sikap, kayaknya gue harus duluan deh. Gitu. Atau memang gimana cara lo untuk menjalani sebuah project tuh gimana sih? Nggak sadar sih gue.
kayak gitu. Karena kan tadi diskusi sama Mas Emil, kemudian lo nyamperin Valerie Iya, duluan. Ke Om Don ya sudah pasti Iya. sama Om Awi Karena- nanti gitu. Iya, gue men-treat sebuah project ini sebagai apa ya? Bukan sebagai tugas ya, bukan sebagai pekerjaan gitu loh. Tapi kayak because as the time goes by gitu, gue jadi I fell in love in acting gitu karena sudah banyak sekali mengerjakan karya-karya gitu. Jadi kayak it becomes my passion gitu. Jadi kayak pada saat ngerjain project tuh bener-bener yang kayak gue nggak mau take it for granted gitu loh. Ya, ya. Kayak what should I do? What do I have to do gitu loh. Jadi ya udah gue menawarkan diri gitu loh. Ayo let's do it gitu loh. Instead of nunggu orang approach Ya. me first gitu. Tapi kelihatan sih bagaimana antusiasnya lo buat ngomongin apa ya pekerjaan ini gitu. Orang kan Iya, menganggap iya. ini pekerjaan udahlah jalan aja Iya, gitu, iya. reading dan segala macam. Tapi ketika ngobrolin acting dari kita off cam pun lo sudah apa ya antusiasmenya kerasa gitu. Iya, iya, Berbeda-beda. jadi- Emang ini yang paling lo cintai kah? Untuk saat ini ya, untuk saat Oke. ini ya, kayak gue nggak pengen ngomong ini di ini, cuman gue pengen somehow men-challenge diri gue kayak how far can I go gitu loh. I wanna see how far can I go in not just film industry tapi kayak in this skena acting ini gitu, di dunia Oke. acting ini gitu. Sorry, di dunia acting ini gitu, how far can I go gitu loh. Oke. Tapi ketika lo kecemplung di acting, akhirnya lo menemukan emang sparks itu ya, dan masih ada sampai sekarang. Iya, itu. Awalnya memang kalau teman-teman tahu waktu di Smash kan kita sempat ada serial TV ya, TV series. Oke. Cinta Cenat Cenut waktu itu. Itu pertama kalinya gue kayak enak juga ya. Bukan kecintaan lain nih. Iya, karena gue bukan tipikal orang yang ya walaupun gue belak-belakan ya, cuman gue bukan tipikal orang yang kayak gue emosi gitu, gue emosi ke orang-orang, gue marah-marah gitu. Enggak, gue cenderung mendem. Oke. Gak bisa tuh dulu ya. And it's not very good kan. Ya. Pada akhirnya the later gue find out kayak ngobrol sama orang-orang kayak it's not very good Ya. to ourselves gitu, untuk mendem gitu. Nah, gue menemukan itu di acting itu kayaknya outlet yang bagus ya buat kita orang-orang yang mendem gitu Ya. untuk Buat menyalurkan emosi. menyalurkan apapun emosi sih. itu. Oke. Tapi itu belum waktu di serial belum. Gue cuman kayak enaknya jadi orang lain gitu bisa. Ya walaupun kalau dibilang pada saat itu kalau nyanyi kan kita cuma butuh waktu 2 jam. Sehari kita cuman ya waktu itu kita bisa 3 sampai 4 kerjaan, 4 titik. Oke. Duitnya juga lebih gede gitu. Cuman nggak tahu ya, kepuasan yang gue dapet syuting sampai pagi kan dulu masih pagi kan. Ya, pagi ya, ke ya. pagi tuh tapi seru gitu karena film itu it takes a village to do a series or film gitu. Ya. Jadi kayak komunal banget. Lebih lama gitu. Kalau nyanyi kan kita kayak oke, kenalan nyanyi oke, bye gitu. Ya. Tapi kalau film kan kita takes a longer time kan. Ya. Kita bisa jadi keluarga, kita bisa jadi teman. Itu sih kayak Lebih seru bonding aja lah gitu. ya. Lebih bonding gitu. Jadi ya itu. Tapi inikah yang selama ini mungkin nggak lo dapet gitu sampai akhirnya atau mungkin belum pernah lo coba dari masa kecil gitu mencoba hobi ini dari ekskul sekolah misalkan. Gue sih gue pemalu bro. Serius? Gue pemalu. Gue orangnya kayak even kayak misalnya Lebaran atau Imlek nih saudara datang, gue tuh suka ngumpet di kamar kayak I don't know, kayak nggak secure aja gitu loh buat ketemu orang gitu. Tapi setelah lo Something wrong. di acting Di mulai acting ada gitu, perubahan. gue tetap Oke. ada anxious gitu, tetap ada anxiety gitu. Cuman when it comes to work atau when it comes to do my passion project gitu, kayak misalnya nyanyi, Ya. nyanyi kan gue kayak semacam terapi kan. Kayak gue yang orangnya Iya. gak bisa ngomong di depan orang gini aja gue udah sebenarnya deg-degan gitu kayak ngobrol kayak gini. Cuman gue akhirnya menyadari kalau misalnya nyanyi di ratusan depan orang tuh bener-bener kayak I can be myself gitu, I can do this passion work, this passion thing. Tapi ya udah habis itu pas meet and greet misalnya gue udah kayak public speaking gue jelek gitu, jadi kayak nggak bisa gitu loh.
Nah, pada saat kamera juga, pada saat film juga gitu, kayak karena interaksi ya walaupun komunal, tapi interaksi gue kan sama kamera. Oke. Lensa kan, Ya. penonton pertama gue selain director sama DOP ya, tapi kan lensa yang benar-benar di depan muka gue dan Ya. I feel comfortable. I can be whoever I want gitu tanpa ada pikiran-pikiran yang mengganggu gue. Emang lo lepasin aja itu. Lepasin aja gitu. Jadi kayak Tapi lo termasuk yang belajar gak sih? Apa emang belajar kecemplung aja dulu? learning by doing sih. Learning by doing karena waktu itu when I first started juga di dunia acting nggak ada sarana-sarana yang sebanyak sekarang ya gitu. Ya. Jadi mau nggak mau learning by doing. Ya udah ngobrol sama senior sih itu salah satu yang penting. Dan coaching-coaching di set aja paling Coaching di set pada saat produksi ngobrol sama senior. Jadi nanya-nanya. Ya itu approach kayak misalnya ke Om Slamet ya udah ngobrol terus kayak syuting sama Mas Lukman gitu ngobrol gitu itu Ya, anak ngobrol muda sama yang sutradara. selalu approach-nya. Ini kenapa nih ganggu bisa pergi nggak lo Gitu. Sama ini dari kecil I love movies. Oh, lo penonton juga ya? Gue dari kecil nonton Apa film yang lo tonton? ya dulu kecil ya film-film Jackie Chan kali ya. Oke. Karena kan gue di Singkawang kan nggak ada bioskop dulu. Maksudnya ada cuma tutup kan. Dan di in my time growing up tuh nggak ada bioskop. Jadi gue rely on Laserdisc tau nggak? Oh, Ya tahu, ketahuan deh Laserdisc. umur gue. Laserdisc, DVD gitu. Jadi gue suka kayak beli-beli DVD. Gitu. Oke, preference lo berarti Jackie Chan, terus apa lagi? Waktu itu ya karena Oh. kayak expose-nya itu karena orang Ya. tua nontonnya itu kan. Oke. Terus ada Godfather gitu-gitu. Jadi kayak Yang mulai lo cari sendiri tuh apa? Genre apa yang akhirnya gue harus nyari genre ini nih karena gue suka, dan lo mulai nyari bioskop misalnya karena film-film itu. Genre apa tuh? gue inget banget dulu akhirnya di Pontianak waktu itu 4 jam jalan darat dari Singkawang. Ya. Kita rame-rame sama teman kayak film pertama yang gue nonton waktu itu gue lupa ya apa Bangsal 13. Oke. Filmnya Pak Ocai apa Heart ya? Hard. Aca, Zaman Nirina, SMP ya? SMA. Karena SMA gue ya? SMA di Pontianak ya. Kayaknya itu deh Oke. film-film itu. Hard. Itu sempat bikin lo pengen main film nggak? Atau emang lo Enggak menikmati sih, aja jadi penonton? enggak pernah kepikiran karena ya itu tadi gue kayak misalnya di kelas nih gue disuruh oke, kayak misalnya ada pementasan tiap kelas ada pementasan untuk year end festival gitu kan. Terus gue ditunjuk gue kayak aduh ngapain gue ngapain. Gue suka Beban ya? kayak Mencoba menghilang. di dalam kelas kayak pura-pura dulu jangan lihat gue tapi seringnya kayak guru atau teman-teman milihnya dan I just can't pada waktu itu nggak tahu kenapa kayak Tapi enak loh menjadi penonton film tanpa beban untuk kayak, aduh gue pengen ini, gue pengen itu gitu. Ya kayak sekarang lah mungkin lo juga udah main gitu. Jadi ketika nonton kan sekarang kita sudah mulai menganalisa gitu ya. Oh ini nih begini nih gitu kan udah kerasa. very hard. Lo masih suka Not pengen to gak sih do it. rasanya nonton film tanpa beban itu gitu? Menemukan lagi nggak film-film yang akhirnya Itu balik lagi ke mindset ya. ya Jadi setiap nonton film, apapun film itu, mau di premiere, mau gue nonton sendiri, gue usahain, kalau misalnya gue nggak sempat ke premiere orang, gue selalu akan nonton sendiri di bioskop gue Oke. sendiri. Sama ya mungkin film-film Hollywood, segala macam nonton. Tapi, gue berusaha untuk tidak menjadi somehow kayak kritikus Ya. film atau si paling tahu gitu loh sebenarnya. Jadi itu mindset itu yang harus gue tanamin sebelum gue nonton. Jadi kayak oke, kayak nonton biasa aja kayak oh this is good, oh Enjoy the show this is aja. nggak kayak gitu. Jadi gue cuman pengennya enjoy seperti itu, which is very hard Ya. to do it. Iya. Gitu loh. Setelah kita akhirnya ada di dunianya ya. apalagi kalau lo nonton film Indonesia kan, yang mungkin main teman sendiri dari dia, itu dia. sama gitu. Gue paling nggak bisa kalau misalnya di premiere tuh kayak oke gimana bagus standar gue template banget Ya, ya. karena nggak bisa maksudnya karena gue tahu it takes a village Ya. untuk bikin film gitu dan it's susah banget untuk bikin film jadi nggak segampang itu jadi gue cuma mau apresiasi aja sih. Oke. Jadi gue nggak berusaha untuk jadi kritikus film, gue nggak berusaha untuk jadi si paling tahu gitu loh, karena gue tahu susah untuk bikin film sampai harus ditayangin gitu loh. Ya. Sekarang genre apa berarti yang akhirnya lo sangat enjoy buat nonton? Gue berusaha untuk nonton semua genre, karena Oke. gue nggak will never know Ya. kalau Lo harus punya misalnya referensi kedepannya juga kita kan? tiba-tiba
oke, horor ya. Gitu. Oke. Damn, gue nggak pernah lagi nonton film horor gitu, misalnya gitu. Iya. Jadi gue berusaha untuk nontonin semua film genre, film any kind of genre. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua project misalnya yang lagi gue kerjain dan gue kayaknya buta banget, imajinasi gue kayaknya nggak nyampe, gue berusaha untuk nyari reference film yang kayaknya deket deh sama film yang akan gue kerjain gitu. Oh, oke. Gue akan nonton itu at that period of time. Ya. Gitu. Tapi kalau di luar itu, gue berusaha untuk nonton semua. Nah, kalau kita balik, lo sebagai orang yang berada di dalam filmnya gitu. Misalkan Romeo inilah. Yes. Kemudian ketika tayang nanti, teman-teman lo nonton, datang premier. Kemudian ada juga yang seperti lo, nonton setelah premiernya gitu kan. Kayak, hey Morgan, gue udah nonton nih, congrats bro, gitu. Yang kita tahu mungkin komennya template juga seperti apa yang lo lakukan gitu ya. Gitu. Apa yang lo rasain sih setiap film itu keluar gitu? Nggak bohong ya kalau misalnya kita ya sebagai manusia sangat manusiawi kalau misalnya kita butuh butuh feedback dari orang-orang, apalagi teman-teman terdekat kita. Tapi kita juga nggak bisa maksakan. Jadi kayak setiap premier gue udah memposisikan diri gue kayak apresiatif aja sama orang yang datang. Mereka mau, karena lo tau sendiri kan, kalau premier di satu tempat itu macetnya luar biasa. Orang harus benar-benar make time for it. Even me, kadang kalau misalnya gue mau premier tuh kayak belum ganjil genap segala macam, jadi kayak gue harus make time. Jadi ya udah, gue berusaha memposisikan diri gue sebagai ya gue apresiatif aja sama teman-teman, sama orang yang datang. Kayak thank you so much, udah that's it. Tapi kalau misalnya ada feedback mungkin ya udah oke. Cuman gue nggak terlalu mempedulikan lagi. Makin kesini ya, karena udah banyak ngerjain film. Tapi kalau awal-awal kayak gimana filmnya gitu, gimana nanya. Lo pasti masih mikirin banget dari mulut gue. Ada komen ini nih, gue nggak dari mulut gue. Ya. Tapi kalau untuk sekarang nggak, gue langsung kayak gue nggak nanya lagi kayak gimana filmnya, enggak. I hope you like it, thank you so much for coming. Udah gitu. Oke. Karena apa fase ini akhirnya lo lalu ini? Fase yang udah Karena satu, nggak mikirin asumsi orang lain. Karena gitu. satu, it's very hard to be in your position. Ketika gue ditanya gimana filmnya, benar. Langsung tuh gimana ya, 30 detik nih. it's very hard to do it. Jadi gue nggak mau maksain orang untuk seperti itu karena gue tahu rasanya jadi lu nggak enak untuk orang yang tiba-tiba ditodong gitu. Oke. Dan makin kesini juga kayak ya gue apresiatif aja sih, kayak orang-orang yang datang, orang-orang yang nanti kalau misalnya kita cinema visit, orang-orang nonton, suka atau nggak suka, tapi kayak udah thank you ya, thank you for coming gitu. Kayak ekspresi mereka nonton film kita tuh beragam ya, beragam. Yang sekarang di capture ya sama Ya kan sering video capture BTS sekarang, tapi untuk sekarang kalau misalnya mereka suka ya puji Tuhan, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Karena I believe I gave my best. Oke. We gave our best pada saat syuting. Tapi pada saat ditaruh di publik itu udah kita nggak bisa kontrol lagi gitu. Selera orang film beda-beda. Lu sama gue pasti beda. Melihat misalnya film A. Ya kan, dengan pengalaman-pengalaman kita di belakang. Preferensi dengan lo masing-masing. Preferensi, dengan mungkin ilmu yang kita dapat mau dari akademis ataupun dari kita belajar online, itu kan beda-beda. Kita nggak bisa kayak menyamakan selera kan gitu. Jadi ya udah. Tapi intinya nggak maksa sih. Belakangan kan nama Morgan itu semakin dikenal sebagai aktor tuh semakin apa ya? Kalau gue melihat image itu semakin kuat gitu. Apalagi kemarin ya setelah Sri Mulat lo menjadi Paul, dua film itu sangat membuat orang tercengang juga karena memang semua karakter di situ jadi. Apalagi Morgan dan film-film sebelumnya itu sudah tidak tampak lagi tuh, sudah berbeda sekali gitu. Thank you. Lo termasuk aktor metode, non metode atau gimana cara lo? Sampai bisa di titik yang sekarang ini nih? Definitely not method ya. Oke. Mungkin pada saat starting awal-awal mungkin kayak karena dihadapkan mungkin dengan karakter-karakter yang belum pernah gua peranin sebelumnya ataupun pengalaman-pengalaman si karakter ini yang belum pernah gua alamin sebelumnya. Jadi kayak gua harus mencoba. Awal-awal mungkin awal-awal ada fase itu. Gue harus mencoba, tapi nggak yang
mencoba gimana-gimana, nggak yang kayak misalnya gue jadi let's say apa ya, kayak orang yang marah-marah gitu, terus gue ujuk-ujuk gue marah-marah terus enggak. Tapi as the time goes by, gue apalagi udah ketemu coach Om Yayu, Ya. terus Mas Rosa gitu, gue jadi banyak belajar sih, banyak belajar kayak ada caranya gitu loh untuk masuk dan keluar sebagai karakter gitu, dan itu penting. Kadang kita masuk doang, keluarnya lupa. Akhirnya residunya ke bawah lagi ke project-project lain. Ataupun kalau misalnya kita metode, itu susah. It's very hard to do it gitu loh. Yeah. It's not fair untuk orang di sekeliling kita ataupun ke diri kita sendiri. Is very unhealthy. Tapi kalau misalnya lo punya tim yang bisa lo rely on atau handle, itu nggak apa-apa gitu loh kalau misalnya metode. Atau misalnya kita ngelakuin biopik ya, misalnya Sri Mulat, semi biopik itu kan udah ada fakta-fakta sejarahnya gitu loh. Kita nggak bisa yang asal bikin aja gitu loh. Itu mungkin bisa metode, tapi waktu itu Mas Rosa, acting coach kami, dia nggak menyarankan metode. Jadi dia ngajarin kita pintu masuk, pintu keluar gitu. So, menjawab pertanyaan lo makin kesini sih kayaknya nggak metode ya. Tapi lo orang yang ya udah having fun aja dengan karakter lo sekarang ini. Udah bebas seneng ya. Seneng sih. Maksudnya apalagi kalau misalnya dapat skrip yang very well written, terus karakternya yang masih bisa kita adjust, mengenal dia untuk menjadi dia, itu kayak kadang kalau misalnya gue ada perasaan deg-degan atau takut, berarti it's very good. Itu ya indikator dari lo sendiri ya, kayak Iya, kayak keresahan nih. Oh, nah itu bagus biasanya. Oke. Berarti apa lagi dong? Sign. Peran apa lagi dong yang belum? Ya masih banyak, tapi apa spesifik? Banyak sih, banyak. Gue pengen musical. Oke. Karena walaupun sekarang gue lagi nggak nyanyi, lagi break, tapi kayak kalau musical mungkin gue bisa sedikit mengobati rasa kangen kali ya, musical gitu. Karena beberapa gue akhirnya kayak ada tawaran dari sekarang komunitas teater musikal banyak banget. Betul. Dan ada beberapa tawaran, kadang gue ambil for the sake of, you know, Iya. seneng aja, nostalgia sama nyanyi. Oke. Sekaligus acting gitu loh, which is dunia yang sekarang lagi gue kerjain, gitu, apa saya yang gelutin gitu. Action juga seru kayaknya. Gue kayak pengen ngeliat gue how far can I go kalau di action. Gimana? Sling. Iya, pakai sling and stuff. Dengan Tapi banyak sih bro. Kalau misalnya genre, gue sih nggak mematok ya. Gue nggak mematok. Yang penting kesempatan yang datang. Kalau misalnya memang bisa, sutradaranya juga bagus. Script sama karakter sih itu ya walaupun kita kadang nggak bisa dapat semua indikatornya ya, kadang cuman ya udah let's do it kalau misalnya memang jodoh gitu. Karena gue percaya script ataupun karakter itu memilih aktornya sendiri pada akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya bukan buat gue, it's not meant for me, like, terbuka dengan semua peran, semua peran untuk sekarang gitu. Untuk sekarang karena gue termasuk typecasting itu it's very real. Gue akhirnya masuk ke film dengan karakter Prince Charming, good boy, rich background and stuff. Somehow itu yang gue bilang tadi zona nyaman. Jadi kayak bukan yang gak bersyukur ya, cuman kayak gue takutnya nanti gue melakukan itu rutinitas, gue nggak belajar lagi gitu loh untuk ngulik karakter ini gitu. Itu dia, gue takutnya gitu, kayak cuman sekedar ya udah syuting aja gitu. Man, gue manusia, gue nggak bisa mengkontrol diri gue pada saat that period of time gitu. Jadi makanya lately sekarang gue sama manajer gue kayak gue nggak peduli screen time. Puji Tuhan kalau misalnya lead, kalau enggak, yang penting karakternya seru. Kayak waktu gue ngerjain mendua series, kayak satu episode gue cuma munculnya 1 menit. Tapi itu karakter yang bagus. Gue explore sebagai Gary waktu itu. Supaya lo belajar lagi. Supaya gue belajar lagi kayak ya itu dia how far can I go gitu loh. Jadi untuk sekarang sih gue nggak terlalu mempedulikan itu. Harus lead. Oke. Sampai kapan sih kira-kira Morgan ada di dunia acting? Sampai kayaknya gue nggak bisa bergerak lagi deh kayaknya. Secinta itu ya? Secinta itu ya. Oke, good lah. Semoga ya, semoga. Amin.
Karena Tuhan kasih berkat di jalan yang memang lo cintai itu kan gak semua orang ya Itu dapat. dia, maksudnya ya gue bersyukur banget ya. Lo juga pasti bersyukur banget. Oke, kalau itu Romeo yang kerjanji tayang di bioskop tanggal berapa? Romeo yang terjadi akan tayang tanggal. Sorry, kita nggak ngomongin Romeo banget. Iya. Ya, Romeo yang terjadi bakal tayang tanggal 25 Juli 2024 di besok. Oke, kita akan tetap menjadi penonton setia dari film-film Indonesia. Oke. Dan gue gak bosan-bosannya untuk ngingetin semuanya, pendengar dan juga orang-orang yang nonton broadcast untuk nonton film-film Indonesia di bioskop. Thank you, mohon sekali lagi. Indonesia. Sampai ketemu di broadcast berikutnya. Sampai jumpa. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di podcast. Yeay!